sahabat kita satu persatu dipanggil Tuhan. Ngeri rasanya. Paranormal senior Eyang Ratih meninggal dunia. Duka sangat dalam, datang di tanggal 2 bulan Suro. Paranormal perempuan paling senior, Eyang Ratih wafat. Usianya belum terlalu tua sesungguhnya karena baru mau genap berumur 67 tahun. Tapi takdir memang tidak bisa ditunda. Dan Eyang memilih waktu kepergiannya dengan sangat tepat. Bulan Suro, bulan yang biasanya diisi dengan laku spiritual. Eyang Ratih menghembuskan nafas terakhir di sebuah rumah sakit di Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya, jenazah akan diberangkatkan ke Bandung, Bali untuk menunggu prosesi pengebumiannya. Pemilik nama asli Trihari Mastuti ini merupakan tokoh penting di dunia spiritual. Perjalanannya menjadi ahli supranatural juga tidak pendek, bahkan sudah dijalani sejak masih kecil. Eyang Ratih memang bukan paranormal biasa-biasa saja. Kiprahnya sudah sangat panjang, sehingga dipercaya menjadi pengurus di banyak organisasi paranormal. Ganjil Misteri pun baru 2 pekan lalu menyajikan gambaran kejadian demi kejadian yang dilihat Eyang Ratih. Bagi Ganjil Misteri, penggiat supranatural berusia 67 tahun itu adalah salah satu sosok penting, sebab banyak prediksinya yang menjadi kenyataan. Setiap kali datang ke studio Ganjil Misteri, selalu ada petuah yang disampaikan, terutama untuk selalu berbuat baik, hati-hati, serta menjaga sikap eling lan waspada. Kedekatan kami sangat erat, sehingga tidak heran jika Eyang Ratih sering hadir di perayaan ulang tahun Ganjil Misteri. Selamat jalan Eyang. Berikut ini momen terakhir Eyang Ratih memberikan ruatan kepada salah satu pemirsa Ganjil Misteri. Selamat datang kembali di studio Ganjil, Eyang. Gimana kabar, Eyang? Iya. Kabarnya Eyang baik. Tapi sebelumnya aku sapa dulu netizenku ya yang ada di Ganjil. Halo. Para netizenku yang ada di Ganjil Misteri. Salam sayang ya, sahabat Eyang. Dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. Ya, Eyang, kali ini kita kedatangan tamu yang punya kisah banyak, yang semasa hidupnya dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kali ini dia datang ke studio. Mbak, bisa perkenalkan Mbak dengan bahasa apa? Salam dulu Yang, mau memperkenalkan diri nih. Namanya ini Jupe. Dari Serpong. Nggak jauh dari Eyang tuh, cuman agak kesulitan ini Yang. Kesulitannya apa? Banyak Yang, bermacam-macam kesulitannya. Banyak itu kesulitannya apa? Kalau nggak dijontrong kan satu-satu. Aduh, emang Eyang ini molekat. Soalnya ini udah menjanda 10 tahun Yang. Wow. Jadi tulang punggung Yang. Keren. Makanya apa-apa sendiri gitu, kayak gimana gitu, capek banget Yang. Ini aku mau minta tolong sama Eyang, gimana Yang? Iya. Udah itu aja, cuman jodoh. Ya pokoknya pengen jodoh, pengen rezeki iya lancar, pengen umur panjang gitu Yang. Ya kamu itu karena kamu tulang punggung, kamu sudah nggak mikir laki-laki. Iya. Ya? Kamu udah nggak mikir laki-laki. Betul. Cuma kalau musim-musim dingin-dingin begini nih, kamu sakit, baru kamu terasa. Iya betul. Seandainya suamiku dulu masih ada, aku nggak mungkin sengsara seperti Iya, ini. betul. Ya, kamu suka nangis diem-diem, Iya. ya. Itu nggak boleh, harus dikeluarkan. Makanya sekarang nih mau dikeluarkan ke Eyang. Ya, tetapi harus pakai sarana loh. Iya. Sarananya itu harus diruat. Diruat itu membuang sial, membuang leteh. Leteh itu kotoran, sebel ya. Biar kamu ini satu, dimudahkan jodohnya, murah rezeki ya. Jadi manusia itu ada 3 kategori ya. 3 kategori karso, roso, cipto.
Ada keinginan, daya cipta. Ya. Ada. Kamu kepingin hidup penuh dengan kesejahteraan, ya kan? Iya betul. Seperti itu. Iya, Ya. iya betul. Jadi kamu harus banyak berdoa. Iya, iya. Nggak melulu datang kepada paranormal ya. Karena yang di atas itu loh yang nomor 1. Iya. Ini hanya sarana. Kalau Eyang Ratih itu dengan kejawen, ya. Iya. Ada yang ruqyah, ada yang kejawen, ada yang apalah di tempat-tempat sakral lainnya, ya. Iya. Jadi seperti Mbak Jupe ini harus diruat, artinya membersihkan diri sendiri, mohon kepada Sang Yang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Mbak Jupe ini segala sesuatunya diijabahi oleh Allah, ya. Seperti itu ya Mbak Jupe ya. Apalagi Mbak Jupe? Terus kalau diruat itu apa aja gitu? Oke. Syarat-syarat. Apa saja syarat-syarat ruatan? Iya. Kalau ruatan itu kan biasanya ya, orang yang diruat itu pendawa 5, pendawi 5, pendawi itu 5 laki-laki, 5 perempuan yang lahir itu pendawa itu 5 ya, pendawi 5, anak untang-anting, anak tunggal itu namanya untang-anting. Ini untang-anting. Ya, kebetulan. Iya betul. Ya, kebetulan mau diruat. Anak untang-anting itu. Untang-anting itu anak tunggal. Iya. Ya. Anak kendono kendini. Kendono kendini itu apa? Laki perempuan. Centana ini itu sama, ya. Terus sandet, sendang, kapit, pancuran. Sendangnya mana? Sendang itu perempuan. Kapit, pancuran itu enak, biasanya banyak rezekinya karena pancurannya kuat. Dia yang ngapit sendang. Ya kalau pancuran kan memberikan rezeki tuh, ya air. Ya sendangnya cuma 1, ya. Nah ada kalau pancuran kapit sendang, wah ini sakit-sakitan bisa-bisa. Yang pancurannya karena sendangnya 2 di pinggir-pinggir, pancurannya diapit. Nah itu ya. Jadi di sini ini harus dilihat kamu kenapa kok sehingga sial terus. Oh rupanya kamu anak untang-anting, Iya betul. ya. Iya. Dan di sini sebagai sesaji ini harus ada bubur sengkolo, bubur pancowarno, ya. Bubur sengkolo itu merah ditumpuk putih, putih ditumpuk merah. Bubur itu bubur sengkolo. Bubur pancowarno itu adalah 5 warna. Panco itu 5. Hitam, putih, merah, kuning, dan hijau. Kenapa ini harus ikut kalau ruatan? Karena inilah yang keluar lebih dahulu dari rahim ibu. Ya. Iya. Ini yang hitam itu lambang daripada kekuatan. Orang kalau mau melahirkan itu ngeden dulu. Oh, kalau sekarang enak ya, sesar. Tapi kalau zaman dulu itu betul-betul teko metu teko guo garba. Guo garbanya itu memang keluar dari ibu, ya. Jadi yang hitam itu lambang daripada kekuatan. Orang ngeden dulu. Ngeden ya. Kemudian setelah itu barulah berwarna putih. Putih itu sama dengan air ketubah. Air ketubah setelah pecah biasanya, wah udah permukaan 5, ketubahnya udah pecah. Itu langsung nongol jabang bayi.
Berarti ini bubur ini ada. Ada maknanya, ada artinya. Oh iya. Ya, bukan hanya pajangan apa nyelenik-nyelenik ini. Ya, jadi ini ada maknanya, ada artinya. Oh iya. Yang tadi setelah hitam, putih, merah. Merah ini sama dengan ya jabang bayi, yaitu kita yang masih belepotan darah. Ya, masih belepotan darah. Itu adalah kita sendiri, ya. Kemudian telah belepotan darah jabang bayi telah lahir, disusul sama adiknya yaitu plasenta. Plasenta itu apa ya? Plasenta ari-ari, ya. Yang periuk ditanam tuh. Ya, setelah dicuci bersih, kadang ada yang dilarung ke lautan, di sungai. Kalau dilarung ke lautan, biasanya anaknya merantau. Seperti ini kayaknya. Ya, mungkin kamu di sungai, orang merantaunya dekat. Ya. Yang merantaunya dekat. Kalau jauh itu biasanya ke lautan. Oh. Ya. Itu. Terus setelah plasenta yaitu hijau. Artinya hidup di dalam alam semesta. Di sini juga ada bunga kantil, bunga setaman, ya. Orang telah dimandikan dengan ini, harumnya bagaikan bunga di dalam taman. Itu bunga ada maknanya juga. Ada maknanya. Ya, kalau orang dulu kan tidak ngerti parfum. Iya betul. Parfum mereka ya wangi-wangian melati, kantil, kenanga seperti itu. Ya. Jadi di ini ada artinya. Kalau di dalam Islam kan ada Dewi Supia, yaitu dewa kekayaan, dewi kekayaan ya. Alu ama mutmainnah. Sama aja sebetulnya. Oh Ya. iya. Cuma kita milih jalur yang mana ini. Ibarat orang pergi ke Jakarta, ada yang dari Banten, ada yang dari Bandung, ngumpulnya di Jakarta. Oh iya betul. Ya, jadi seperti itu. Setelah ini selesai, Terus kalau itu buat kue-kuenya ada maknanya juga ya? maknanya ada dong, biar rezekimu ramenya kayak di dalam pasar. Jajanan pasar namanya. Ya, ini harus ganjil. Kenapa Bukan harus karena ganjil? main diganjil terus kuenya harus diganjil, kagak ya. Ini kuenya harus 55 atau 77 atau 33. Kalau nggak ganjil, kenapa ya? Genap namanya. Ya maksudnya harus ganjil. Coba bisa dijelaskan gitu. Kenapa Ya harus kan ganjil? ada 7 Sabto, Cipto, Karso, ya. Itu 7 pinutur, pinutulungan. Jadi semua itu ada maknanya. Kalau yang cerita semuanya ini akan sangat amat panjang. Jadi singkat cerita aja ya. Ini singkat cerita yang mudah dimengerti. Ya. Kemudian buah juga begitu. Oh sama ya, buah Buah juga. ini bisa 33, 55, 77. Dan buah sendiri tidak boleh buah salak, nanti malah bermasalah. Tidak boleh buah anggur, malah jadi pengangguran. Tidak boleh buah pepaya, hidupnya makin payah. Berarti ada larangannya ya yang. Buah durian karena berduri-duri. Ya. Setiap mangga apa itu sudah ada namanya. Sebelum kita lahir namanya ya mangga. Siapa yang ngasih tahu? Ambil mangga, tahu-tahu dikasih belimbing. Nggak ada ceritanya Iya. begitu ya. Terus kalau tumpeng, Tumpeng ini identik dengan keselamatan. Biar diri kamu itu selamat luar dan dalam. Seperti itu, ya. ya. Jadi luar dan dalam ini biar kamu selamat. Oke, yang untuk ruatan ini pembuatannya, peracikannya ditentukan hari nggak? Hari bagus, apa tanggal bagus, seperti apa ya? Ya biasanya pas hari kelahirannya, ya, atau
malam Jumat seperti ini, wow, ya, keren. Bukan seram, tapi keren, ya. Karena apa? Kita membersihkan diri. Dan sesaji-sesaji ini juga kita menyambut dalam satu suro. Jadi sesaji ini sama, kayak satu suro, cuma kalau di dalam suroan itu ada polo pendem. Polo pendem itu apa ya? Polo pendem mungkin ubi, Oh. ketela pohon, ya, seperti itu. Dan itu ditakir-takir, taruh di pojok-pojokan rumah, seperti itu. Ada telurnya, jadi biar unggas, biar apa, itu semua memberikan berkahnya. Seperti itu, ya. Nah, yang ini di larungnya dia ada ritual dulu apa seperti apa yang mengambil? Ini tidak dilarung, sayangku, ya. Bisa Ini dimakan. dimakan setelah ritual. Karena ini doa selamat, biar selamat luar dan dalam. Kenapa? Dia kan sial terus nih. Kita doakan, ya, kita leluhur diambilkan dulu atasnya. Ya, setelah itu monggo semua boleh makan. Kalau biasanya pasien-pasien eyang sih disediakan dos-dos gitu, ya. Terus 8 lebih boleh, tapi yang pokok 8. Kenapa 8? 8 itu adalah angka tertinggi dan tidak pernah putus. Karena biar rezekinya tuh nyambung terus, tuh 8. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita itu ke pemulung, ke ini dari tangan kita sendiri, itu akan lega banget kita. Jadi Ya. pokoknya dilancarkan gitu ya, Yang. Dilancarkan semuanya. Berarti yang ada di sini bermakna semua ya. Ini bermakna. Ini bermakna semua. Jadi ini ada maknanya, sayang, ya. Nggak asal-asalan. Jadi kalau umpamanya memutuskan orang, tumpengnya itu tumpeng ambyar, ingkur-ingkuran, nggak seperti ini kan gunungan. Nah, itu ingkur-ingkuran begini, ndak gini. Oh, beda lagi gitu. Beda, setiap tumpeng itu juga mengandung arti, ya. Ada tumpeng rombyong, ada tumpeng apa namanya, gunungan, kerejekian, apa, itu beda semua. Kalau orang Jawa itu banyak petata petitinya. Seperti itu, ya. Yang ini setelah maksudnya di ruang ini dia bisa merasakan nggak sial itu dalam berapa waktu? Ya. Berapa hari ya? Dalam berapa hari, berapa waktu, ya. Ini akhirnya nanti dia yang bercerita, bukan eyang. Dan eyang tidak akan bertanya, tetapi dia bilang, ih, seger, rasanya enteng. Habis mandi aja ucapnya seperti itu. Nanti setelah dimandikan, apa, buka aura, ya. Setelah buka aura ini, apa namanya, semoga cepat dapat jodoh. Semoga mendapat keberkahan, ya. Jadi, tapi jangan lupa pertama-tama mintalah kepada Gusti Allah. Iya, iya. Mintalah sama leluhur kamu. Iya. Kalau eyang itu orang ketiga, pelantara. Eyang hanya mengarahkan gitu. Iya, mengarahkan, dan orang ketiga pelantara. Yang menurut Eyang nih, Mbak Yani ini kan dibuatnya datang ke Eyang nih, kita di ruang. Intinya kan dia pengen semuanya dilancarkan. Sebenarnya dia ini dikerjain orang, apa ada sosok negatif yang selalu bikin dia jelek ya? Yang lihat. Masalahnya gini, setelah suaminya meninggal, dia sempat dilamar orang nggak mau. Iya, betul. Mungkin karena dia masih trauma, ya. Iya. Masih trauma, tadinya enak-enak. Suaminya kan di pertambangan sana loh, di Bitung. Tiba-tiba dia mengalami hal semacam ini. Kerja harus membanting tulang. Jadi sadar nggak sadar dia tuh merenungkan nasib. Iya, betul.
Iya kan? Iya betul. Jangan menangis lu. Ya karena teringat gitu yang sedih. Sedih. Hmm. Aduh. Kalau di Mana tisu? kalau apa namanya diulang kembali jadi kebayang semuanya yang. Ya. Ya sekarang gak usah sedih. Sekarang Jennifer bisa sembahyang dulu ya sebelum kita melaksanakan ya. Iya. Dan ini kita akan robah. Masalahnya kamu akan duduk di depan Eyang, Oh iya iya. ya? Iya betul. Oke. Yani, Iya ya. sekarang Iya. kita akan mulai meruat kamu. Iya ya. Semoga ini semua dapat petunjuk yang di atas, ya. Amin ya. Semoga niat hajatmu terkabul. Amin. Dupa. Sir aladrat Allah kapulonan nuwun kumreng kersaning Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Angkis nih. Biidilah. Ya sirullah, ya dratullah, ya suatullah, ya wujudullah, ya Rasulullah. Kakang gawa hari-hari siji telu papat kali mau pancar. Kakang bareng lahir sedina suwengi sing liwat marga inoral mamakino. Mlebu aku karepane Jabang Panian. Aku njaluk pitulunganmu. Jabang Pani waras saka Samberkala. Dening kala sing kurung tumiba ing badan salira. Sumingkir saking kersaning Allah. Bismillah. Uripe Allah, uripe jeng isorna beul. Rahayu selamat saka kersaning Allah. Kakang kawah ari siji telu papat kalima pancer. Kakang bareng lahir sedina suwengi. Sing liwat marga inoral mamarga ino. Lebu aku karbane Jabang Pania. Aku njaluk dina iki lan selawase. Yani segera waras. Rezeki. Endeng jodoh. Saking kersaning Allah kamu suci. Ya Allah, ya Allah. Tirta suci, tirta kauripan. Kula badhe nedhi dumateng paduka ingkang jagi sendang. Jani dipun paringi kauripan, dipun paringi rejeki, dipun paringi seger waras saka kersaning Allah kemaku. Ya Allah, ya Allah. Yuk. Halo. Nah, nih kamu bawa. Kayak orang-orang itu biasanya ya. Mandi itu bawa tas kresek. Nanti kamu buang pakai uang logam. Bismillah. Bismillah ya Latif ya Rahman ya Rahim. Bismillah. Ya, sekarang kamu mandi 7 gayung. Pertama ubun-ubun. Ya, pertama apa? Ubun-ubun. Kedua puser. Ketiga kemaluan. Ya. 4 dan 5 Pundak. adalah pikulan beban kita. Ya. 6 dan 7 adalah langkah kaki kita. Ya, udah, yuk mandi ini bawa. Hanya pakai kemben ini. Oh ya. Setelah mandi ke sini lagi ya. Ini yang udah ya. Udah. Udah. Ya.
Itu nanti kalau mau dibuang ke sungai, kreseknya tidak boleh dibundelin ya, Tidak boleh diikat. dibuka. Dikasih uang logam, Iya. ganjil juga ya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gak buang kain, buang sialku. Yuk, sini. Lidahnya ya, ini gunanya apapun sihir ataupun santet yang masuk melalui mulutmu gak nyampe ke dalam perutmu ya. Ini kalau kamu ngomong biar dipercaya sama orang. Gak apa-apa. Oh, kaget aku. Di sini ada bunga kantil ya. Ini agar kamu disenangi banyak orang. Iya. Ambil yang empuk-empuk roti. Ini namanya bulu perindu ya. Ini bukan susu. Ini adanya daun-daunan yang tumbuh di Kalimantan ya. Kamu lihat dia muter atau musing ya, sama aja. Nih pegang. Muter ya. Sampai habis. Kamera bisa di zoom ya. Oke. Ya. Makan. Ini dihabiskan ya. Habiskan. Dah, maju. Maju. Boleh minum ya. Boleh. Sir alat-alat kapulonan nuwun kumring kersaning Gusti Allah. Tatiman pangeran. Selonjor kakimu itu sekarang mau dicos. Tatiman pangeran. Tatiman pangeran.
Sini, lihat. Jangan lempe, keras, Keras. kayak orang mukul. Ini nanti dorong biar dia bergetar sendiri. Jangan digetarkan ya, biar getar sendiri. Ini adalah buka aura. Yang keras kayak orang mukul. Ayo dorong. Jalan, ayo dorong pelan-pelan. Pelan-pelan, ayo dorong lebih kuat. Kuat, tangannya kuat. Tangannya kuat. Ayo terus, itu udah bagus. Yuk, 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 yuk. Ayo lebih kuat lagi. Kanan udah goyang, kiri mati, yuk terus. Ayo. Yuk. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Jangan ditahan, napas biasa. Jangan ditahan, napas biasa. Bagus. Bagus, lebih kuat lagi. Bagus, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Bagus, lebih kuat lagi. Wow, keren. Ayo, bagus sekali. Taruh sini. Sampai sini. Buka. Lega nggak? Kayak yang Ya. Untuk prosesi ruatan yang rasa sudah selesai. Ya. ya terima Selamat kasih banyak ya yang. Dan ya. Ya, Semoga sukses. amin. Jadi inilah yang Eyang Ratih suguhkan kepada para pemirsa Ganjil Misteri. Ya, salam sayang sahabat Eyang, dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. Mwah, mwah, mwah. Dan aku ucapkan terima kasih sama Eyang.